Asasi manusia harus kita perjuangkan di segala aspek kehidupan, dimanapun, kapanpun. Jika nilai-nilai kemanusiaan ini kita tinggalkan, cepat atau lambat kita akan menghadapi resiko kemanusiaan yang jauh lebih besar. Tera Sharing, belajar HAM dari jalanan. Kalau belajar HAM dari jalanan, nah ini harus nih ngobrolnya sama beliau yang satu ini ya, karena emang dari jalanan dan mengurusi anak jalanan, Mas Agus. Wah, halo Mas Agus. Apa kabar Mas? Luar biasa. Semangat banget Ben. Mas Agus ini adalah seorang pendeta dan juga yang memiliki pendiri ya, yayasan founder Yayasan Hati Bagi Bangsa. Wah, untuk anak-anak jalanan. Untuk anak siapa aja? Semuanya. Yang ada di jalanan. Semuanya. Sebut. Ada waria, ada mantan PSK pelacur, terus ada anak miskin, ada jompo-jompo yang udah ditinggalkan oleh anaknya, keluarganya. Jadi emang saya tampung sampai hari ini. Itu kayak apa? Di sebuah rumah gitu? Iya, sebuah rumah. Oh, oke. Jadi saya sewa rumahnya. Oh, begitu. Alhamdulillah. Oh, Diberkah. Jadi berkah ya. Mas, mulai berapa tahun yang lalu? Ini alhamdulillah sudah berlangsung hampir 15 tahun lebih. 15 sampai tahun lebih. Sekarang sore hari ini. Itu sudah mulai jadi pendeta? Udah. Atau turun karena jadi pendeta? Oh enggak, sudah dari dulu. Sudah dari dulu iya. Ya? Apa yang menggerakkan hati? Karena saya ingin satu hal, punya sifat Allah, punya sifat Tuhan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, kepada sesama manusia siapapun mereka, gitu. Jadi maha pengasih, maha penyayang. Iya, harus seperti itu harusnya. Jadi harus dikasih dan juga disayang. Iya. Terus itu gimana ceritanya dulu awal Mas? Maksudnya gini, datang ke mereka, ajak ngobrol, lalu bujuk mereka ke rumah singgah. Dulu kan pasti apa dulu tuh udah ada rumah singgah? Oh belum. Jadi awalnya gimana tuh? Jadi ceritanya saya datang kepada mereka tanpa bawa bendera agama, tapi yang saya lakukan sampai sore hari ini adalah murni lillahi ta'ala, adalah kemanusiaan. Iya. Gitu. Terus waktu belum ada rumah gitu, gimana tuh sistemnya tuh merangkul mereka? Saya ada di pinggir sungai, juga ada di bawah kolong-kolong jembatan. Asik banget ya, kayak ada di mana-mana gitu ya Mas Agus ya. Loh, terus apa? Dia ajak ngobrol apa gitu? Jadi saya gitu? Cuman menjadi bapak bagi mereka, menjadi sahabat bagi mereka. Ada yang kena HIV, ada yang banyak lah Pak. Itu waktu terus akhirnya jadi bisa punya rumah setelah berapa tahun? Rumah singgah? Wah, lupa. 10 tahun? Perjuangan? Lupa. Ya kalau dari dulu ya sampai hari ini ya 15 tahunan. 15 tahunan lah ya pokoknya kira-kira ya. Terus Mas, apa sih sebenarnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di jalanan? yang paling bisa diceritain gitu? Wah, ini susahnya kan karena saya kan masuk YouTube, nanti saya dibully oleh orang-orang. Itu kan terjadi di jalanan, jadi di jalanan. Bukan banyak sih ya, ini kan realita. Iya, dari orang-orang yang saya tangani, ketika ada seorang bayi, jadi bayi ini adalah anaknya PSK. Oke. Jadi anaknya PSK ketika sudah saya bawa ke rumah sakit, jadi dari pihak rumah sakit itu tidak mau kasih surat itu? Legalitas. Oh, no. Pengantar. Keterangan lahir bahwa untuk bikin akte. Iya, karena kalau anak mau seperti itu harus ada 3 hal. Termasuk kakak orang tua, KTP orang tua, juga buku nikah. Jadi anak yang saya bina ini nggak ada seperti itu. Iya. Terus habis itu apa yang terjadi? Berjuang sampai anak itu dapat akte. Dan akhirnya dapat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Dapat. Oh, itu salah satu. Terus di Yayasan Hati Bagi Bangsa ini, kegiatannya ngapain Mas? Belajar etika, belajar, ya semuanya di situ, banyak sih anak-anak situ. Berarti sekarang ini ada berapa orang yang sudah dirangkul? Yang dari bayi sampai SMA itu kurang lebih 150-an.
150 loh. Banyak banget itu, Mas. Kasih makan, kasih minum, kasih uang SPP, uang saku sekolah, dan lain sebagainya. Sekolah di sekolah biasa? Sekolah, semuanya. Harus sekolah karena bagi saya adalah pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Itu bagi saya. Iya. Malu rasanya kalau nggak ngelakuin sesuatu gitu ya rasanya ya. Mas Agus, apa susahnya membina anak-anak jalanan, Mas? Nggak ada susahnya, yang penting kita pakai hati. Beda ketika kita tugas. Beda. Bedanya? Gitu. Beda, kan mereka dapat uang, saya nggak dapat uang. Itu yang pengen saya tanyain sih. Bisa. Jadi gini. Jadi ceritanya, saya selama 15 tahun ini sampai sore hari ini ya, saya itu tidak pernah yang namanya buat apa itu? Proposal. Tidak pernah proposal ke dinas bantuan sosial dan sebagainya. Jadi murni saya bergantung kepada Allah SWT, yaitu Tuhan saya, Yesus Kristus. Iya. Nah, terus dapat duitnya dari kan nggak tahu aku, nggak bener mana. Nggak ngerti. Ada aja. Ada aja sampai sore hari ini. Ada aja. Tapi nggak pernah dapat dari pemerintah. Karena ribet. Nanti kita bahas ya tentang itu ya. Ribet banget. Makanya kan gini, mereka ada yang bilang pada saya gini Mas Agus, kalau dana ini tidak diambil pemerintah, gitu. Waduh, maksudnya itu kalau dana ini tidak diambil dari pemerintah, itu katanya dana ini dibuat kenduri, dibuat bancaan. Saya bilang gini, mau dibuat kenduri mau dibuat bancaan, nggak masalah. Yang penting saya sampai hari ini dengan punya prinsip tetap berharap kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus. Gitu. Apa prinsip hidup Mas Agus? Prinsip saya adalah saya ingin menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, menjadi berkat bagi sesama manusia. Simple. Tapi ini dari dulu. Perubahan kan yang namanya biasanya kan kalau orang kayak gitu kan pasti ada perubahan dulu. Maksudnya dulunya gimana, sekarang gimana? Saya ini rusak orangnya. Terus gimana? Udah dari gini Mbak udah tahu toh. Dari potongan saya yang amburadul ini udah tahu. Tapi terus gimana ceritanya? Mas, maju mas. Tapi terus gimana ceritanya kok bisa akhirnya mendapatkan hidayah? Aku mendengar suara jerit makhluk terluka, luka hidupnya, luka orang memanah rembulan, burung sirna sarangnya, sirna hidup redup, alam semesta luka. Banyak orang hilang nafkahnya, aku bernyanyi menjadi saksi.
dihinakan, dihinakan tanpa daya. Tanpa daya, terbiasa hidup sanksi. Orang-orang harus dibangunkan. Aku bernyanyi menjadi saksi. Kenyataan harus dikabarkan. Aku bernyanyi menjadi saksi. Lagu ini cerita jiwa hidup bersama, harus dijaga. Lagu ini harapan sukma, hidup yang layak harus dibela. Orang-orang harus dibangunkan. Aku bernyanyi menjadi saksi. Kenyataan harus dikabarkan. Aku bernyanyi menjadi orang-orang harus dibangunkan. Aku bernyanyi menjadi saksi. Kenyataan harus dikabarkan. Aku bernyanyi menjadi saksi. Orang-orang harus dibangunkan. Aku bernyanyi menjadi kenyataan harus dikabarkan. Aku bernyanyi menjadi saksi. Kita balik lagi di Teras Sharing, masih berbicara mengenai belajar HAM dari jalanan. Ada Mas Agus, tadi ceritanya kurang banyak, nanti kita gali lagi. Tapi Mas Agus, kita sini sudah ada bintang tamu juga.
Assalamualaikum Bapak, salam sejahtera. Mohon maaf saya harus lewat dulu ke sini. Mas Agus duduk di sini Mas sama aku Mas. Wah, deg-degan nih. Oke, di sini, nah ini kita ngobrol-ngobrol. Tadi kita udah ngobrol sama Mas Agus tentang apa yang terjadi di jalanan. Itu pun saya yakin itu masih nggak ada apa-apanya gitu ya tentang apa sebenarnya pelanggaran HAM yang terjadi di jalanan. Namun di sini sudah hadir Bapak Mimin Dwi Hartono MA, PLT Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ujung sana ada Bapak Abdul Waidil, Senior Program Officer INFIT Bapak J, Ya. International NGO Forum on Indonesian Development. Betul. Namanya susah Selamat banget. sore. INFIT itu apa Pak? INFIT itu apa? Jadi programnya apa sebenarnya? Programnya banyak. INFIT ini NGO level internasional yang punya 3 concern. Pertama terkait HAM dan demokrasi. Yang kedua terkait dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Dan yang ketiga terkait dengan ketimpangan. Oh, oke. Nah, ini kan kita membicarakan mengenai belajar HAM dari jalanan. Mungkin Betul. saya bisa ke Pak Abdul dulu nih. Mohon maaf Pak Mimin, saya ke Pak Abdul. Pak, tadi kita sebenarnya udah sempat ngobrol-ngobrol tuh tentang apa sih yang terjadi di jalanan. Iya. Bahkan tadi sempat Mas Agus cerita ada bayi PSK Iya. yang tidak bisa mendapatkan legalitas. Iya. Gitu kan ya, dan diperjuangkan juga oleh Mas Agus gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat ketimpangan-ketimpangan itu yang terjadi di masyarakat? Saya kira ketimpangan ini memang masih tinggi ya di negara kita, apalagi dengan adanya pandemi. Oh, Kelas menengah ke bawah itu makin banyak, tapi kelas menengah ke atas tidak berkurang. Ya. Oke. Nah, dan kita semua tahu bahwa ini kewajiban negara untuk memenuhi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi sudah seharusnya negara melakukan banyak hal supaya ketimpangan itu bisa teratasi. Ketimpangan apa yang paling sering Bapak lihat, Pak? Saya kira Apalagi banyak, di masa pandemi Covid ini. banyak sekali orang yang tidak bisa bekerja karena ada pembatasan-pembatasan. Bagi beberapa orang itu tidak bekerja 1 bulan itu masih bisa makan. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa kerja saat itu maka tidak bisa makan saat itu. Itu ketimpangan yang luar biasa yang kita saksikan di musim pandemi seperti ini. Ya, ada yang pernah selama ini dari INFIT kawal begitu terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di masa pandemi, Bapak, atau yang sebelum pandemi begitu? Kalau pelanggaran HAM saya kira kita saksikan banyak ya. Kalau tadi Mbaknya bicara soal ketimpangan itu kan juga pelanggaran HAM. Ya. Karena sebenarnya hak ekonomi itu adalah hak warga negara yang harus ditanggung, harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Dan begitu juga dengan hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik. Saya kira ada banyak sekali contoh yang menunjukkan bahwa kita sedang dalam posisi yang tidak mudah, dan karena itu bagi kita semua saya kira negara dan masyarakat sipil harus bersama-sama mengurangi risiko pelanggaran HAM, diskriminasi dan seterusnya. Ya, oke. Jadi memang akhirnya kita semua harus bergerak begitu ya Bapak ya. Betul. Pak Mimin, apa sebenarnya sekarang yang menjadi concern dari Komnas HAM terkait pelanggaran HAM? Kalau kita tadi dengan episode kali ini kita belajar HAM dari jalanan begitu. Apa yang menjadi concern besar dari Komnas HAM? Ya, kalau berbicara tentang hak anak, berdasarkan data pengaduan Komnas HAM dari Januari sampai dengan Oktober tahun ini, kami telah menerima sebanyak 21 aduan terkait dugaan pelanggaran hak anak. Misalnya apa tuh Pak? Contohnya apa? Ya, misalnya adalah hak anak atas pendidikan, seperti itu, kemudian hak anak atas kesehatan, dan anak untuk kemudian berpendapat dan berekspresi. Kita tahu bahwa anak-anak sekarang misalnya di SMA, SMP itu kan sudah berani menyampaikan ekspresi ya, bahkan di jalanan. Saya kira itu bagian dari hak anak untuk berekspresi secara damai, itu dilindungi dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu yang sekarang menjadi concern dari Komnas HAM, lebih ke anak-anak begitu ya Pak? Ya, di antara anak-anak. Karena mengapa ini penting? Karena di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, kalau kita baca bagian tentang hak anak itu ada pasal 55 sampai pasal 66. Jadi ada banyak pasal yang mengatur tentang hak anak. Itu menunjukkan bahwa komitmen negara ini sangat besar pada anak. Karena anak ini kan
gambaran dari masa depan bangsa ya. Jadi bagaimana anak ini diperlakukan, bagaimana anak ini dipelihara, bagaimana anak ini dikembangkan, kapasitasnya itu adalah gambaran masa depan bangsa kita. Oke. Nah, itu tergambar sangat jelas dalam undang-undang tentang hak asasi manusia. Oke, Mas Agus, Ya. masalah kalau tadi kita ngomong anak ya, Ya. masalah anak-anak jalanan yang paling harus mendapatkan perhatian apa? Ini begini ya. Jadi bahasa saya beda dengan bahasa Pak Abdul dan Pak Mimin. kedua tokoh ini. Karena saya kan ada di dalam mereka itu selama 24 jam. Ya. Mungkin gini, saya ada sama mereka. Ya. Kalau Bapak kan mungkin cuma cuma dalam gedung, Ya. data, ber-AC gedungnya. Itu ya. Tapi saya benar turun. Apa yang terjadi di Ngeri. apa berikan contoh? Ya itu. Jadi yang pertama itu tadi ada seorang bayi, bukan seorang bayi, banyak lah gitu toh. Ini cuma satu. Satu daripada banyak itu bayi dari anak orang PSK. Jadi begini ya, aku bilang gini. Jadi tidak ada bayi yang ingin lahir dari rahim seorang pelacur. Ya. Tapi itu kenyataannya gitu, haknya si bayi ini untuk dapat apa namanya? Hanya Identitas. seperti Keterangan. kertas saja gitu lah Akta ya. kelahiran. gitu. Iya, bukan no. Cuma apa ya bawa Kayak bayi surat ini. pengantar Iya, gitu, surat Pak. pengantar. Misalkan Jadi nih belum sampai bayi ke akte. lahir di sini rumah sakit ini jam sekian hari. Oke. Itu jadi ada pihak rumah sakit yang emang tidak mau karena harus ada yang namanya ini 3 hal. Buku nikah. Buku nikah, orang tua, KTP, terus kakak. Nah, Itu. padahal orang tuanya tidak menikah. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi kan susah gitu. Iya. Jadi bukan cuma tugas saya di situ. Jadi saya kan emang berjuang selama 15 tahun lebih. Ya. Nah, cuman ketika saya berjuang kan aku bertemu yang namanya apa namanya itu, Mbak ya? Apa namanya? Tembok. Birokrasi. Birokrasi. yang emang ribet. Terus Oke. haknya anak itu di mana? Oke, sekarang kita tanya ke Pak Mimin. Pak Mimin, bagaimana kalau keadaannya seperti ini, Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi, secara normatif hak anak itu kan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, bahkan kita mempunyai Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Bahkan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1990. Artinya itu sudah menjadi bagian dari hukum nasional. Nah, kemudian terjadi banyak fakta yang belum selaras dengan berbagai aturan hak asasi manusia tadi. Tentu itu adalah tanggung jawab dari negara untuk kemudian bagaimana mengimplementasikan di lapangan. Misalnya, Kota Semarang kan sudah masuk dalam kota layak anak ya. Nah, saya percaya bahwa kemudian birokrasi pasti akan lebih responsif selama kemudian ada informasi dan aduan masyarakat. Saya kira dan saya yakin kemudian wali kota Semarang dan jajarannya akan kemudian meresponnya secara baik dan berprinsip pada hak anak ya. Apalagi sudah ditetapkan sebagai kota layak anak. Nah, itu saya kira menjadi penting karena anak itu kan tidak berdosa ya, terlepas dari dilahirkan oleh siapa, dia tidak bisa memilih. Maka kemudian negara punya kewajiban untuk kemudian merespon secara layak lah, kemudian memberikan surat keterangan yang memang diperlukan supaya anak ini kemudian mempunyai surat keterangan yang berguna untuk masa depan dan sebagainya. Tapi bisa nggak Bapak? Maksudnya kan ini kan artinya masih terjadi. Itu terjadi berapa tahun yang lalu, Mas? 5 tahun? 5 tahun ya? Dalam 5 tahun? Dari itu Saya kira bisa. Saya dulu tahun 2004-2005 saya bekerja dengan anak-anak di Jakarta. Saya dulu pernah mendampingi dengan beberapa LSM di Jakarta bagaimana mereka mendapatkan akta kelahiran dan KTP. Itu saya lakukan tahun 2004-2005. Dan itu bisa. Jadi selama kita kemudian berkomunikasi dan melakukan upaya-upaya lobby dan pemegang kebijakan, saya yakin itu sangat bisa. Apalagi Undang-Undang Dasar sudah menjamin loh itu. Kalau kemudian birokrasi tidak melaksanakan, berarti kan tidak memegang teguh apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar. Saya kira itu aja yang dipegang oleh Mas Agus teman-teman adalah konstitusi kita karena itu menjamin hak anak. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan Mas Agus kemarin dengan ibaratnya berjuang gimana caranya dan akhirnya dapat gitu ya. Itu Betul. harusnya sudah sesuai dengan undang-undang ya Bapak ya. Oke, Pak Abdul. Pak Abdul kalau melihat hal-hal seperti ini, itu dari Infit sendiri itu harusnya bisa dampingi tidak, Pak? Infit itu yang dikerjakan itu salah satunya namanya menyediakan bukti-bukti supaya negara lebih mudah melakukan atau mengambil keputusan.
yang dilakukan oleh INVIT salah satunya adalah melakukan penelitian-penelitian supaya punya basis bukti yang kemudian bisa dikomunikasikan kepada negara. Ini masalah kita dan tolong Anda berikan kebijakan yang memudahkan supaya hak asasi manusia warga negara bisa terpenuhi. Termasuk kesehatan segala macam. Itu kan karena itu hak yang sangat dasar. Akte kelahiran itu hak yang sangat dasar begitu. Termasuk, kalau tidak bisa itu tidak bisa mengakses pendidikan kesehatan kerja. Salah satu yang sekarang menjadi kajian, menjadi concern INVIT itu dalam hal HAM dan demokrasi adalah HAM dan bisnis atau business and human right. Jadi bagaimana proses berbisnis itu yang dilakukan oleh siapapun itu tetap menjunjung tinggi human right, tetap menghargai, menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Mau anak-anak, mau perempuan, mau kelompok-kelompok yang rentan dan seterusnya harus bisa dijamin oleh negara. Oke. Yang menarik juga sebenarnya di sini adalah Mas Agus ini nggak tahu gimana, pokoknya selama 15 tahun ini ada aja keuangan untuk bisa jalan, gitu kan ya. Dan saya yakin Pak, yang kayak Mas Agus ini nggak cuma Mas Agus, banyak, gitu kan ya. Se-Indonesia ini banyak yang kayak Mas Agus, yang untuk akhirnya bisa merangkul anak-anak jalanan dan segala macam. Dan pasti itu membutuhkan biaya, begitu ya. Nanti kita bahas ini ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Teras Sharing. Cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia.
bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, amat banyak untuk disebutkan. Oh, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Terima kasih. Oke, kita kembali lagi di Teras Sharing, belajar HAM dari jalanan. Nggak cukup rasanya kalau cuman setengah jam kita ngobrol belajar HAM dari jalanan. Mas Agus 15 tahun lebih dan masih banyak Mas Agus lainnya begitu di luar sana yang merangkul anak-anak jalanan. Dan anak jalanan, bukan hanya anak jalanan ya Mas Agus ya? Ada PSK, ada waria, orang jompo, dan segala macam. Ini masalahnya terlalu kompleks yang berada di jalanan. Nah, sekarang saya mau coba ke Pak Abdul dulu. Pak Abdul, kalau kita dari jalanan aja deh, ya. Ini kan multi problem ya. Ekonomi ada di situ, sosial ada di situ.
Infit hadir dengan pendekatan apa Pak kalau berkaitan dengan jalanan? Memang seperti yang saya sampaikan tadi, Infit memang tidak langsung ke masyarakat ya. Yang kita lakukan salah satunya survei tadi. Survei itu, tapi survei ini langsung kepada pelaku. Misalnya di masa pandemi ini kita survei langsung kepada pihak perempuan, kepada anak jalanan juga gitu untuk melihat selama ini apa yang mereka rasakan ketika pandemi gitu. Dan hasilnya itu yang dijadikan sebagai alat untuk komunikasi, advokasi dan pemerintah. Memang kita berbeda anunya. Berjuangnya di beda. Ruangnya berbeda. Sama-sama berjuang tapi beda jalan. Ruangnya berbeda. Berbagi peran kita. Bagi peran. Pak, tapi apa yang Bapak paling banyak temukan keluhan yang ada di jalanan? Paling banyak itu soal perlakuan tidak dipandang gitu sebelah mata, diskriminasi dan seterusnya. Diskriminasi bagi perempuan, anak jalanan, itu yang katakanlah bekerja malam dan seterusnya. Itu mereka mendapatkan diskriminasi, ada stigma dan cara pandang yang negatif. Itu yang kita temukan. Dan karena itu pemerintah harus hadir melindungi, memastikan hak mereka terpenuhi. Dan bagi masyarakat sendiri saya kira memang punya peran penting untuk memahami mereka. Jadi ini kan problemnya bukan hanya di negara tapi juga antar masyarakat sendiri. Stigma itu bukan hanya dari atas ke bawah tapi horizontal antar masyarakat sendiri. Jadi karena itu memang garapan kita itu memang harus horizontal dan vertikalnya. Oke. Stigma ini juga menjadi masalah juga nih. Komnas HAM kalau dengan stigma ini bisa nggak Pak untuk melakukan hal seperti itu? Ya, tentu sangat bisa ya. Jadi Komnas HAM dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu mempunyai mandat dan kewenangan melakukan penyuluhan hak asasi manusia. Nah, diantaranya adalah memerangi segala bentuk stigmatisasi dan diskriminasi. Karena diskriminasi ini adalah bentuk mendasar dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, maka kemudian Komnas HAM melalui kewenangan dan juga melalui kerja-kerja bersama di antara dengan melakukan festival HAM ini kan juga sebenarnya bentuk dari penyuluhan hak asasi manusia bersama dengan Infit, dengan kantor staf presiden dan juga dengan Pemkot Semarang untuk kemudian bagaimana hak asasi manusia itu betul-betul down to earth, langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena sebenarnya hak asasi manusia itu ya kita sehari-hari sudah melekat pada diri kita, tapi kadang-kala orang tidak menyadari dan merasakan. Itu yang sebenarnya mau kita sampaikan melalui festival HAM ini sehingga benar-benar hak asasi manusia termasuk hak anak itu menjadi bagian penting dari kewajiban negara untuk dipenuhi dan dihormati dan dilindungi. Itu misalnya. Artinya kalau kita memang ingin berjuang di situ harus banyak mengakses ke Komnas HAM juga ya Bapak karena Komnas HAM menyediakan sebenarnya aturan-aturan itu gitu ya. Ada media sosial, monggo nanti Mas Agus juga bisa gunakan media di situ sebagai alat untuk melakukan pendidikan bagi teman-teman kelompok marginal. Sudah Pak. Monggo nanti. Sudah. Saya kira itu sangat berguna Mas Agus ya. Sudah. Selama 15 tahun sudah. Sudah apa nih Mas? Sudah yang Bapak lakukan. Sudah praktek ya? Sudah. Jadi gak usah baca udah. Sudah saya langsung praktek soalnya. Mas Agus, yang paling susah dihilangkan terkait pelanggaran HAM di jalanan apa Mas? Satu hal begini, hukuman sosial itu lebih berat daripada hukuman Tuhan. Iya. Kalau kita bersalah, sebagai pelacur, waria atau sebagai apapun lah ya, ketika kita datang kepada Tuhan, kepada Allah, kita tobat, selesai. Tapi hukuman sosial tidak pernah selesai sampai mati. Nah, ini juga pelanggaran HAM. Jadi bapak-bapak harus tahu. Ini Mbak ya, saya kasih sebuah simpel ya, sebuah contoh bahwa ketika bayi PSK lahir itu disebut anak haram. Padahal tidak ada bayi yang haram. Nah ini kata-kata ini dari mana dulunya kok tiba-tiba muncul kalimat-kalimat seperti ini dan dari dulu sampai sekarang masih ada. Udah berpuluh-puluh tahun. Iya, itu sampai anak sudah besar pun dia akan dapat label kamu anak pelacur. Dan itu diskriminasi. Diskriminasi untuk anak loh Pak ya. Dan yang kedua ini seorang PSK sampai dia mati pun, sampai dia di dalam peti atau di kali kafan pun dia tetap seorang PSK.
Stigma masyarakat. Stigma. Jadi bukan cuma tugas saya. Ya, ya, Bukan cuma Bapak nulis itu undang-undang. Jujur, Mbak, saya ini jujur ya, tidak tahu apa itu HAM, tidak tahu. Tapi yang gini loh, cuma aku ingin hidup saya ini benar-benar menjadi barokah. Jujur saya ini bodoh soal HAM itu apa, nggak tahu. Tapi yang paling pasti saya ingin hadir kepada orang-orang itu. Ya, dan dengan hati. Di rangkul, Ya. yang menangis, kami usap air matanya. Ya. Gitu. Termasuk anak-anaknya PSK, waria, juga anak-anak yang emang tidak bisa sekolah. Ya, Pak Abdul, pada saat Bapak mendapatkan hasil survei dan tadi juga Bapak mengatakan diskriminasi. Iya. Pada saat Bapak lari ke pemerintah, ini hasil surveinya begini. Iya. Bagaimana pemerintah merespon itu? Jadi kita harus memastikan bahwa itu ada tindak lanjut yang dikatakan sebagai anak ahram atau apa itu. Nah, di beberapa daerah itu mulai dimudahkan. Jadi kan kebijakan Dukcapil nih. Ya. Ya, Kementerian Dalam Negeri lalu memberikan instruksi ya yang memudahkan bagi orang yang bahkan tanpa surat nikah pun itu memungkinkan untuk itu. Misalnya kalau yang kita lihat misalnya ya, akte kelahiran sekarang itu bisa orang tanpa bapak itu untuk mencatatkan. Itu sudah mulai bisa. Jadi nanti si A anaknya anak dari ibu B, udah tidak harus B dan C. Oh, tidak harus ibu dan bapak. Tidak harus ibu dan bapak. Bahwa apa yang dilakukan pemerintah masih kita harapkan lebih keras lagi ya. Dan saya kira tugas negara harus lebih keras dan melibatkan masyarakat. Oke, ini mungkin yang terakhir nih, Pak Mimin. Di luar sana kan masih banyak Mas Agus lainnya. Apa komitmen dari Komnas HAM untuk bisa mendukung apa nih gerakan sosial ini yang bahkan tanpa pamrih, nggak pernah minta proposal bantuan pemerintah juga? Sepeser pun loh ya. Sepeser pun. Sampai hari ini loh. Gimana nih, Pak Amin? Ya, makasih. Jadi saya ingin menegaskan bahwa dalam konvensi anak itu ada salah satu prinsip penting, yaitu best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak. Seharusnya itulah yang jadi fondasi bagi pemerintah. Jadi apapun itu berikan yang terbaik bagi anak, baik itu akta kelahiran, baik itu pengenal, baik itu pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Itu adalah satu prinsip mendasar yang diakui secara universal. Karena memang anak ini menjadi salah satu subjek yang sangat penting ya dalam banyak hal. Nah, Komnas HAM tentu sebagai lembaga negara itu mempunyai kewenangan untuk mendorong supaya kemudian para penyelenggara negara itu menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak anak. Jadi seperti Mas Agus ini salah satu contoh dari yang saya bisa sebut sebagai pembela hak asasi manusia. Ya. Jadi Komnas HAM sudah menerbitkan tanda nomor pengaturan tentang pembela HAM. Karena pembela HAM ini sudah banyak dilakukan, tapi belum jelas siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka sangat penting bagi pemajuan dan penegakan HAM. Nah, Komnas HAM pada tanggal 7 September yang lalu sudah menerbitkan itu SNP tentang pembela HAM dan juga telah menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM. Itu yang sekarang mengapa kita penting menegaskan siapa itu pembela HAM supaya mereka dilindungi oleh negara. Jangan sampai justru mereka itu membela hak asasi manusia malah justru dipidanakan. Itu yang salah. Nah, sebentar lagi akan kita launching di Festival HAM tanggal 18 November 2021. Oke, baiklah. Ini terakhir sekali. Saya bertanya kepada semuanya, pesan dan harapan. Ya, sedikit saja tapi sedikit saja. Saya dulu. Boleh. Sedikit saja Mas Agus, sedikit saja. Waktu sudah tidak banyak. Gini, harapan saya ini ya, kalau aku udah ketemu nih, tokoh saya nih, gitu. Jadi cuma gini, saya minta tolong, saya dikasih akses, ya apa ya, entah itu sebagai powernya dari misalnya saya ke catatan sipil, karena maaf ya, ketika saya catatan sipil kan saya di pingpong nih, susah. Ya, ketika saya pakai nama misalkan HAM, misal Bapak telepon ini, Mas Agus nih, cepet, nah gitu Pak. Nah itu aja. Oke. Dipermudah untuk urusan-urusan. Dipermudah aja. Oke. Pak Wimin, monggo. Ya saya kira makanya pepatah itu ada tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal kan saya jadi tahu Mas Agus dan nanti Komnas HAM secara kelembagaan dan juga Infit dan juga Pemkot saya kira mengenal Pak Agus sehingga nanti pasti akan didukung. Nggak mungkin nggak akan didukung, pasti didukung. Selama itu untuk kebaikan dan juga untuk pemajuan hak asasi manusia khususnya anak pasti didukung. Nggak mungkin nggak didukung. Asal kemudian ada komunikasi, koordinasi itu aja sebenarnya. Jadi saya kira tanggung jawab kita untuk mendukung seperti Mas Agus dan saya kira di banyak daerah. Makasih Pak. Ada banyak Mas Agus lain yang sebenarnya
harus kita dukung kan gitu. Ya, Dan harus oke. kita lindungi juga kerja-kerja mereka yang baik untuk kemanusiaan. Oke. Itu. Pak Abdul, monggo. Ya, saya kira salah satu hal yang penting itu soal keterlibatan. Jadi negara, pemerintah ini itu memang harus melibatkan banyak pihak, komponen masyarakat gitu, supaya penegakan HAM bisa lebih lancar, lebih baik. Ya, negara sendiri serius membuat program, merencanakan, menganggarkan dan seterusnya. Tapi dalam ketika merencanakan, ketika melaksanakan, ketika evaluasi itu berbagai komponen masyarakat harus terlibat dengan baik, terlibat aktif, bukan secara formalitas ya, tetapi memang real terlibat dalam segala banyak hal. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Abdul, terima kasih Pak Amin, Terima terima kasih kasih. Mas Agus. Terima kasih. Salam Mudah-mudahan apa yang kemanusiaan. kita bicarakan pada hari ini bisa menggerakkan hati Ya. seluruh Amin. pihak, Ya. seluruh Amin, pihak. amin. Ya, baik. Dan demikian Teras Sharing episode kali ini, belajar HAM dari jalanan. Saya belajar banyak hanya dengan ngobrol setengah jam ini, dan sepertinya hanya dibutuhkan satu sebenarnya untuk bisa kita berperan di segala permasalahan HAM di jalanan, yaitu hati. Saya Nessa Gozal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.